Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Perkenalkan kembali, saya Citra Dewi Rahmawati Irawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat. Saya bertugas di SDN Cempaka Putih Barat 01. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai kebijakan yang mereka percayai. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Atau, wajar apabila kita melakukan kesalahan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti, kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut? Adakah cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhanmu? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memperbaiki hubungan. 2. Berupa tawaran bukan paksaan. 3. Menuntun melihat ke dalam diri. 4. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Fokus pada karakter bukan tindakan. 6. Fokus pada solusi. 7. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan 8. Mengembalikan murid pada kelompoknya. Dan berikut saya demonstrasikan dalam sebuah skenario. Berikut skenario kasus pertama. Hari ini yang bertugas piket adalah Afdal, Fatir, Aldi, Winda, dan Akila. Namun saat piket Afdal tidak ada. Ia lupa dan langsung bergegas pulang karena saking senangnya ingin bertemu kakeknya di rumah. Hal itu membuat teman-temannya kesal. Keesokan harinya Fatir menegur Afdal. Namun malah terjadi keributan di antara keduanya. Bahkan mereka saling dorong-mendorong juga berkata kasar. Kemudian Afdal dan Fatir diajak oleh Bu Citra ikut ke ruang guru. Teman-teman, kita mulai piketnya. Ayo, sebentar Afdal kemana ya? Iya ya, kemana ya? Afdal, kemarin kamu tidak piket. Emang kemana kamu piket? Kan sudah ada jadwalnya. Aku dan teman-teman capek tahu. Jangan ngomong. Kan aku lupa, nggak sengaja. Kamu bego, ini ada apa ya? Kok ribut-ribut kayak gini? Sesama teman tidak boleh saling bertemu. Afdal sama Fatir sekarang ikut bicara. Sama teman masuk urus dukun ya. Baik, Fatir, Afdal. Sebelum Bu Citra mulai berbicara, coba kalian tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Sudah tenang? Sudah. Tadi di depan kelas ada kejadian apa? Bu Citra lihat kalian tadi sedang bertengkar. Bahkan ada yang saling dorong-mendorong. Ada apa sih, Nak? Kemarin si Afdal tidak pikir, Bu. Dia malah langsung pulang. Tapi saya lupa, Bu. Tapi dia malah dorong saya. Pasti kamu sengaja, kan? Sudah. Bu Citra di sini mengumpulkan kalian duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Bu Citra tidak mencari siapa yang salah. Baik, Bu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, betul? Termasuk Bu Citra. Bu Citra juga pernah melakukan kesalahan seperti Afdal, lupa meninggalkan suatu kewajiban Bu Citra.
Tapi itu bukan untuk dibenarkan ya. Nah, sekarang kita tanya. Tentunya Afdal punya alasan kan? Kenapa kemarin Afdal tidak tiket? Coba ceritakan ke Citra. Sebenarnya saya pulang Bu, karena kakek saya akan datang ke rumah saya. Saking senangnya saya lupa tiket Bu. Oh begitu ceritanya. Lalu apa benar tadi Afdal berkata kasar? Bu, habis saya kesal. Saya berbicara biasa saja tapi dia malah mendorong saya. Iya, ibu mengerti perasaan Afdal. Ibu pun pasti akan kesal jika ada mendorong Bu Citra. Tapi tadi Afdal tidak mendorong Fatir juga kan? Tidak Bu, tadi saya ingin membalasnya tapi takut khawatir kesakitan Bu. Bagus sekali. Itu artinya Afdal masih punya rasa kasih sayang dan sabar karena sudah menahan emosi. Nah, sekarang Bu Citra mau tanya sama Afdal dan juga sama Fatir. Apakah yang kalian lakukan barusan seperti saling mendorong, berkata kasar, berkelahi, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu, karena kayak di kelas kita itu adalah saling menghargai dan menyayangi sama teman. Betul sekali. Kita harus saling menghargai dan saling menyayangi. Kalian yakin tidak? Jika kalian saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, kelas kita akan menjadi harmonis. Sangat yakin Bu. Ibu juga meyakini hal itu. Jadi mulai sekarang apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sedang marah dan juga sedang emosi? Sabar dan menahan emosi saya ketika bertengkar supaya tidak berkata kasar lagi. Alhamdulillah, berarti mulai hari ini Afdal dan Fatir akan melakukan perubahan itu agar kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apakah kalian siap? Siap, bisa Bu. Fatir, maafkan saya karena saya emosi dan berkata kasar. Saya juga minta maaf ya Abda karena sudah mendorong kamu. Baik, sudah maaf-maafan, sekarang kalian boleh kembali ke kelas kalian masing-masing. Selanjutnya, skenario kasus kedua. Jam istirahat sudah selesai. Seluruh murid masuk kembali ke dalam kelasnya masing-masing. Namun, Ashifa terlambat masuk ke dalam kelas karena ia masih jajan di kantin. Saat Ashifa masuk ke dalam kelas, seluruh teman-temannya menyoraki Ashifa karena tidak terima ia tidak belajar malah keenakan jajan di kantin. Ashifa merasa bersalah dan malu dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini setelah istirahat kalian akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Semuanya buka buku IPA-nya. Lambat nih. Permisi Bu, apakah saya boleh masuk? Ashifa dari mana aja nak? Teman-teman semuanya sudah mulai belajar loh. Dia jajan Bu di kantin. Sama Sipa jajan di kantin, yang lain pada belajar juga. Tidak perlu ribut. Ashifa silakan duduk lagi di kursi. Waalaikumsalam. Silakan Ashifa di depan Bu Citra. Ashifa tahu tidak mengapa Bu Citra memanggil Ashifa ke sini? Karena tadi saya berbuat salah Bu, saya terlambat masuk ke kelas. Tapi tadi saya tidak sengaja kok Bu. Iya, tidak apa-apa. Bu Citra tahu sekali Ashifa ini anak yang semangat dalam belajar. Tapi wajar ketika Ashifa berbuat salah. Karena manusia di dunia ini tidak bisa luput dari kesalahan, ya kan? Kita juga pernah loh berbuat salah sama seperti Ashifa. Tapi terlepas dari kesalahan Ashifa hari ini, tentunya Ashifa punya alasan dong kenapa tadi bisa terlambat masuk ke dalam kelas. Boleh ceritakan kepada Bu Citra? Jadi ceritanya tadi saya keasikan main di lapangan bersama teman-teman. Saat waktu jam istirahat sudah mau habis, teman-teman pergi ke kelas. Tapi saya ke kantin membeli makan karena lapar. Jadi saya tidak salah kan Bu. Oh begitu ya. Jadi Ashifa
dari rumah belum sarapan. Kenapa sayang? Karena saya udah kesiangan. Oh begitu. Jadi Asyifa dari rumah belum sarapan. Kenapa tidak sarapan sayang? Karena tadi saya baru kesiangan Bu. Kalau sampai sarapan, nanti saya lambat masuk sekolah. Memang benar, hari ini Asyifa tidak terlambat masuk sekolah. Tapi Asyifa tidak terlambat masuk kelas karena belum sarapan. Harusnya masuk jam 10 lewat 30 menit. Tadi Asyifa baru masuk kelas jam 10 lewat 50 menit. Iya Bu, saya jadi malu sama teman-teman. Tadi saat saya masuk kelas, teman-teman mengejar aku saya. Wajar apabila teman-teman kecewa sama kamu. Yang biasanya tepat waktu, tiba-tiba sekarang terlambat. Di sini Bu Citra sekarang tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang harus disalahkan. Bu Citra masih hargai Asyifa. Tadi Asyifa tetap masuk ke dalam kelas walaupun terlambat. Itu artinya Asyifa masih tanggung jawab dan ingat apa yang menjadi kewajiban Asyifa, yaitu belajar. Iya Bu, saya sungguh-sungguh menyesal. Baik, bagus apabila Asyifa menyesali perbuatan yang salah. Asyifa masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati saat pertama masuk dalam kelas? Berbagi sama teman, angkat tangan sebelum bicara, izin sebelum keluar kelas, dan datang tepat waktu. Betul sekali. Tadi salah satunya datang tepat waktu. Itu artinya kita harus disiplin terhadap waktu. Asyifa percaya tidak? Disiplin terhadap waktu itu sangat penting untuk kita. Percaya Bu. Ada tidak orang yang sukses tapi dia tidak disiplin terhadap waktu? Tidak ada Bu. Asyifa mau jadi orang sukses? Mau dong Bu. Berarti Asyifa harus datang tepat. Waktu. Sekarang kembali lagi ke permasalahan Asyifa. Coba sekarang Asyifa tanya pada diri sendiri, bagaimana caranya agar Asyifa bisa memperbaiki kesalahan Asyifa ini supaya nanti tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Saya harus bisa mengatur waktu dengan baik Bu. Saya tidak boleh kesiangan bangun tidur karena ternyata dari kesiangan bangun tidur bisa merambat keterlambatan lainnya juga Bu. Saya harus minta maaf pada teman-teman. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk bisa saling mengingatkan perihal waktu supaya kejadian ini tidak terulang kembali lagi Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus. Kapan Asyifa mau mulainya? Sekarang Bu, langsung saat saya kembali ke kelas. Hebat sekali. Mulai sekarang Asyifa akan melakukan perubahan itu dan Bu Citra doakan semoga Asyifa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak terulang lagi kejadian seperti kemarin. Semoga Asyifa bisa menjadi orang yang lebih disiplin terhadap waktu dan sukses di kemudian hari. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Asyifa. Sekarang Asyifa boleh kembali ke dalam kelas ya Nak ya. Iya Bu. Sekian tugas demonstrasi kontekstual saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.